Di ujung timur Pulau Sulawesi, di sebuah kota kecil bernama Palopo, lahirlah seorang perempuan yang kelak menjadi cahaya perjuangan bagi bangsanya. Ia lahir pada 20 Agustus 1880 dari keluarga bangsawan Luwu, namanya Opu Dendrisaju. Sejak kecil, Opu dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Ia tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh tata krama dan tradisi Bugis yang kuat. Namun, di balik kelembutan sikapnya, tersimpan semangat juang yang menggelora. Ketika penjajahan Belanda menekan kehidupan rakyat Luwu, hati Opu tidak tenang. Ia melihat penderitaan rakyatnya, tanah dirampas, pajak dipungut tanpa belas kasihan, dan suara rakyat dibungkam. Sebagai bangsawan, ia sebenarnya bisa hidup nyaman. Namun, Opu Dendrisaju tidak memilih jalan itu. Ia meninggalkan kenyamanannya demi berjuang untuk rakyatnya. Tahun demi tahun, kesadaran nasional mulai tumbuh di berbagai daerah. Pergerakan melawan penjajah tidak lagi hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan pikiran dan persatuan. Opu Dendrisaju kemudian bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), sebuah organisasi besar yang berjuang melalui dakwah, pendidikan, dan politik untuk membangkitkan kesadaran rakyat terhadap kemerdekaan. Ia mendirikan cabang PSII di Luwu, menjadi perempuan pertama di Sulawesi Selatan yang memimpin pergerakan politik melawan penjajahan. Dalam berbagai pertemuan dan pengajian, Opu berpidato lantang. Ia berbicara tentang harga diri, keadilan, dan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Suara lembutnya mampu menggugah hati rakyat. Rakyat mulai berani menentang ketidakadilan, dan nama Opu Dendrisaju mulai dikenal luas, bukan hanya sebagai bangsawan, tapi sebagai pejuang sejati. Namun perjuangan itu tidak disukai oleh Belanda. Kegiatan politik PSII dianggap berbahaya. Opu Dendrisaju diawasi, diancam, dan akhirnya ditangkap oleh tentara Belanda. Ia dibawa ke penjara tanpa pengadilan yang adil. Selama dalam tahanan, ia mengalami penyiksaan yang kejam. Tubuhnya disakiti, bahkan pendengarannya hilang, menjadi tuli akibat siksaan berat. Namun tidak sedikit pun ia menunjukkan ketakutan dalam diamnya. Semangatnya tetap menyala. Ia tahu bahwa penderitaannya adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan bangsanya. Dalam sebuah catatan lisan yang diwariskan, Opu Dendrisaju pernah berkata, "Lebih baik mati dalam perjuangan daripada hidup dalam penindasan." Kata-kata itu menjadi warisan semangat bagi rakyat Luwu dan seluruh perempuan Indonesia. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun bagi Opu Dendrisaju, perjuangan belum selesai. Ia menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti mengusir penjajah, tetapi juga membangun kesadaran rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Di masa pasca kemerdekaan, Opu terus berperan aktif di wilayah Luwu. Ia membimbing masyarakat untuk memahami arti kebebasan sejati, mengajarkan nilai-nilai normal bangsa. Dalam setiap pertemuan, ia menanamkan pesan bahwa kemerdekaan tanpa iman, tanpa keadilan hanyalah kata tanpa makna. Sebagai tokoh perempuan, Opu juga menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama kaum wanita, bahwa perjuangan bukan hanya milik laki-laki, bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Setelah puluhan tahun mengabdikan hidupnya bagi rakyat dan negara, pada 10 Februari 1964, Opu Dendrisaju mengembuskan napas terakhirnya. Beliau wafat dalam usia 83 tahun. Meninggal kisahnya perjuangan yang abadi di hati masyarakat Luwu dan Indonesia. 42 tahun kemudian, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Opu Dendrisaju. Sebuah pengakuan atas keberanian, ketulusan, dan pengorbanan besar yang telah ia berikan untuk negeri ini. Kini, nama Opu Dendrisaju hidup dalam setiap napas perjuangan perempuan Indonesia. Ia bukan hanya pahlawan bagi rakyat Luwu, tetapi juga simbol keberanian, keikhlasan, dan cinta tanah air yang tak pernah padam. Dari Palopo, semangatnya menjalar ke seluruh penjuru Nusantara, mengajarkan kita bahwa perjuangan sejati tidak pernah berakhir, bahwa kemerdekaan harus terus dijaga dengan ilmu, dengan iman, dan dengan persatuan. Suara keberanian dari Timur Sulawesi, perempuan yang membuktikan bahwa cinta pada tanah air tak mengenal batas,
tak mengenal takut dan tak akan pernah mati.